Shalom semuanya. Shalom. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saya undang jemaat untuk berdiri karena kita akan memulai ibadah. Kita akan pujian Kusanjung Kau di tempat ini. Kusanjung Kau di tempat ini. Ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga boleh jadi hanya di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Turunlah anugerah dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan memelihara keseluruhan ibadah ini dari awal sampai dengan penghabisannya. Mari kita berdoa. Dengan hati yang penuh syukur ya Bapa, pada hari raya gerejawi yang khusus ini ya Bapa, di mana Tuhan benar-benar menunjukkan ketuhanannya, Engkau yang turun dari surga, dan hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ini juga merupakan hari kenaikan kami ya Bapa, di mana bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak lagi hidup dalam kematian, tetapi hidup dalam kebangkitan dalam Roh yang menghidupkan. Dan kami yakin di mana Tuhan Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi kami, tempat kami di situ pasti ada. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah ini kami serahkan keseluruhannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami dapat melakukannya ibadah ini dengan hati yang penuh syukur dan hati yang dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan zaman mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nats pembimbing hari ini diambil dari Yesaya pasal 2 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saya persilakan duduk. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari bahwa kita tidak sempurna. Kerap kali kita masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapannya, baik perkataan, hati, pikiran maupun perbuatan. Oleh karenanya, marilah kita bersama secara pribadi mengaku dosa kita,
dan mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jambut dan jubahnya turun seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana kau diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya.
Bapa di surga, di hari yang penuh kemenangan ini kami bersyukur Tuhan. Selain Tuhan sudah memenangkan kami, Tuhan juga memenangkan anak cucu kami, dan pasti Tuhan memenangkan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah ini pun kami akan menyerahkan anak cucu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mereka akan mendengar kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, yang merupakan firman Tuhan yang akan menuntun mereka kepada kehidupan sejahtera dan hari esok penuh harapan. Guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan, Tuhan urapi sehingga bahasa-bahasa sederhana dapat dimengerti oleh anak cucu kami, dan sepanjang mereka mengikuti sekolah minggu, mereka dalam keadaan tenang, duduk manis, mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh gurunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersemi, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama akan-Mu melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang lebih kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita semua ada di tempat ini dalam rangka memperingati hari kelima dari hari-hari besar gerejawi yang harus diingat dan harus disyukuri, yang dimana umat Tuhan harus berada di baitnya. Yang pertama apa? Hari kelahiran Tuhan. Yang kedua, hari kematian. Yang ketiga, hari kebangkitan. Yang keempat, ini hari kenaikan. Dan nanti hari Pentakosta biasanya jatuh pasti hari Minggu. Kalau hari kenaikan Tuhan pasti jatuhnya di hari Kamis. Kalau hari Jumat Agung pasti jatuhnya di hari Jumat. Jadi berbahagialah kita di hari yang penuh makna ini, kita boleh berada di dalam persekutuan orang-orang kudus dan kita boleh menikmati hadirat Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca hanya 3 ayat saja, yaitu dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan 53. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika silakan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita bersama-sama. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentunya kita yang berbahagia adalah kita yang dapat mengerti, memahami, terlebih kita yang hidup dalam melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini sinode kita dalam almanaknya memberikan tema atau judul khotbah, yaitu keluarga yang diangkat Allah. Ya, kita akan melihat dulu
apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang baru saja kita baca bersama-sama. Yang harus kita ingat adalah di sini Tuhan dalam memberkati umatnya berkesinambungan dan terus dilanjutkan sampai pada akhirnya. Di mana ketika Tuhan Yesus sambil mengangkat tangan, dia terangkat ke surga sampai dia hilang di dalam awang-awang. Artinya dia tetap memberkati sampai saat ini. Tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Nah, sekarang apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga? Jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah peristiwa kembalinya Tuhan Yesus ke surga 40 hari setelah kebangkitannya atau Paskah. Dan kita tahu bahwa hanya yang turun dari surga itulah yang naik ke surga. Ya, ini teologi ini harus kita pahami. Hanya yang turun dari surga itulah yang naik ke surga. Hanya yang punya surga itulah yang kembali ke surga. Jadi ini menandai selesainya misi duniawinya dan pemuliaannya di sisi Allah Bapa. Artinya Tuhan naik ke surga itu menyelesaikan misi. Misinya di dunia sudah selesai, memberitakan keselamatan dengan berbagai macam pencobaan dan penderitaan sampai mati di kayu salib, saudara. Dan dunia membuktikan, seluruh manusia membuktikan bahwa Yesus tidak mati selamanya. Yesus bangkit dari antara orang mati dan selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah kebangkitannya. Jadi kisah kematian, kisah kebangkitan, kisah kenaikan ini bukan dongeng. Ini adalah fakta sejarah dan nyata, sejarah yang nyata bahwa Yesus benar-benar hidup dan sampai saat ini dia tetap hidup dan tangannya dari surga tidak pernah berhenti untuk memberkati. Hanya kita yang siap diberkati. Adakah respon daripada kita untuk menerima berkat itu? Ya, jadi saudara kasih dalam Tuhan, makna utamanya, makna kenaikan Tuhan Yesus adalah meliputi penyediaan tempat bagi kita di surga. Amin. Amin. Karena sebelum Tuhan Yesus berangkat pergi ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar. Aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Saudara percaya sudah ada tempat di surga? Amin. Itulah iman kita. Karena ketika kita punya iman, itulah yang menjadi dasar daripada harapan kita. Kita berharap kalau nggak ada iman mau apa gitu, dasarnya apa? Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan kelak kita akan melihat bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi makna utamanya meliputi penyediaan tempat di surga, juga persiapan pengutusan Roh Kudus dan penegasan kedaulatan Tuhan Yesus Kristus atas alam ini. Kenapa? Alam ini dahsyat. Kalau saudara lihat dari ketinggian langit, ngeri kan lihat ke bawah? Kalau saudara sedang ada di tengah-tengah lautan, ngeri ya, di mana ada daratan itu? Kalau saudara ada di hutan belantara, apa seremnya hutan belantara itu? Artinya dengan kata lain, alam ini penuh dengan hal-hal yang menyeramkan. Tapi sedahsyat-dahsyatnya alam ini, Tuhan berdaulat atas alam, sehingga alam pun tidak mampu menghimpit tubuhnya menjadi tanah, karena dia bukan berasal dari tanah. Dia adalah Allah yang turun ke dunia dalam rupa manusia. Dia tegaskan kepada alam, dia tegaskan kepada dunia, Yesus berdaulat, dia tidak mati. Dan dia bangkit, dan di hari ke-40 yang kita rayakan ini, dia sudah berada di surga dan menyediakan tempat bagi kita sekalian. Makna penting dari kenaikan Yesus yang pertama adalah satu, telah terselesaikannya pelayanannya di dunia. Jadi Yesus kembali kepada Bapa setelah menyelesaikan misi penebusan manusia melalui kematiannya di kayu salib. Nah, jadi sayang sekali kalau kita selama hidup kita tidak percaya dan berbakti kepada Tuhan. Bahkan dulu saya pernah mengenal orang-orang anggota gereja, ya, ada beberapa orang dari Kaban Jahe. Jadi kalau dia di lingkungannya nggak ada gereja yang satu denominasi, misalnya harus AKBP, GBKP atau GKPS atau Gereja Sidang Roh Kudus yang dulu saya pernah bergaul dengan salah satu anggota itu. Habis karena nggak ada gereja kami, jauh di sini kami nggak bergereja. Wah, ada juga anggota dari gereja yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi dia anggap gereja itu ya
enggak gereja gitu. Jadi dia mau bergereja di satu denominasi di mana dia lahir, sejak lahir di situ. Padahal firman Tuhan katakan semua gereja ini adalah tubuh Kristus. Di bawah PGI, di bawah PGLII, dan di bawah denominasi lain, semua gereja tubuh Kristus. Sepanjang Yesus Kristus diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Yesus diagungkan sebagai penguasa di atas segala penguasa, juga sepanjang gereja Yesus Kristus diakui Tuhan dan Raja di atas segala raja dan menjadi pusat penyembahan, itu adalah tubuh Kristus. Jadi ada orang kalau enggak kayak ke gerejanya ya enggak gereja gitu loh. Jauh-jauh gitu ya, kita praktis-praktis aja ya, kecuali ada satu kesetiaan. Memang saya sudah tertanam di situ, iman saya bertumbuh, sehingga jemaat kami juga dulu ada yang jauh-jauh di mana ya, dia akan nyapi di Depok ya. Mula-mula saya lahir baru kenal Yesus adalah satu gereja dengan orang tua beliau ya, satu gereja. Dia masih kecil dulu, masih kecil banget ya, masih sebesar Jevan barangkali, masih sebesar Alfa ketika itu. Di situ tahun 82 ya, tahun 82. Tapi saya praktis-praktis saja ketika kami dari Depok pindah ke Pasar Minggu. Di situ ada GKI. Kami bergereja di GKI dan kami juga melayani sebagai anggota KOR. Kami juga pelayanan kan begitu. Tapi ada proses terjadi sehingga kami kok ingin melayani di gereja mula-mula di mana saya mengenal Yesus Kristus. Jadi kembalilah ke gereja mula-mula ya. Artinya kita menyembah Tuhan di saat kita menjadi anggota di sana, tapi proses terus berlalu. Bagi saya praktis-praktis saja, yang penting di mana gereja itu saya merasa terbangun dan tertanam iman saya. Nah, saya kembali ke situ. Dulu yang membuat kami tidak ke sana lagi karena ada satu proses tentang pengangkatan pejabat gerejawi di situ. Jadi karena ketika itu gembala sidang adalah Amang Denggolan, gembala sidang, dan Amang Denggolan kalau mau menjadi gembala sidang, artinya dia dulu pemimpin umat situ. Jadi kalau mau diangkat gembala sidang harus melepaskan kepegawaiannya. Jadi harus putuskan atau keluar dari pegawai negeri. Nah, akhirnya kan ini bagi kami sebetulnya bagus, memang seseorang yang sudah dipanggil untuk melayani, ya misalnya seperti pendeta Junis, ya udah melayani, tidak melakukan pekerjaan sekuler lagi kan gitu. Seharusnya begitu. Tapi ketika itu mungkin bukan masalah iman atau beberapa pertimbangan lain, akhirnya kalau begini nanti jemaat kita nggak berkembang. Kalau kita nggak ditahbiskan sebagai gembala, nanti banyak upacara-upacara gerejawi yang tidak bisa kami lakukan. Menikahkan nggak bisa, memakamkan orang meninggal nggak bisa, membaptis tidak bisa, karena itu harus dilakukan kepada gembala gitu. Akhirnya dengan penuh kebijaksanaan kami izin untuk bergabung ke gereja ini, saudara, dan tidak apa-apa. Bagi saya gereja apapun itu, di situ ada Yesus Kristus yang, dan pasti dia akan membentuk kita. Dan kalau saudara ada tempat ini tuh tentunya saudara ada satu merasakan mungkin ada sesuatu hal yang saudara dapatkan. Saya juga seperti itu kok. Di gereja di mana saya merasa ada sesuatu yang saya dapatkan dan saya boleh setia dan melayani di situ. Jadi yang pertama maknanya adalah Tuhan telah melaksanakan misi penebusan. Lalu yang kedua yang tadi saya katakan itu Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, ada sesudah itu melalui kenaikan ini memungkinkan Yesus mengutus Roh Kudus, yaitu Parakletos. Ya, Roh Kudus. Dan untuk mendampingi orang percaya secara umum, tidak terbatas ruang dan waktu. Pentingnya Roh Kudus adalah yang ada di diri kita adalah roh manusiawi yang keakuannya sangat tinggi. Pokoknya kalau aku mau ya aku mau lah gitu. Kadang-kadang kita manusia yang tidak kuasai Roh Kudus itu kurang bijaksana, tidak lentur, maunya juga gitu kan. Nah, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan hikmat, kebijaksanaan, memelihara, menghibur saudara secara umum. Lalu siapa orang-orang yang dikuasai Roh Kudus? Adalah hanya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi keberadaan Roh Kudus tidak terbatas. Sekarang ada di dalam diri kita. Dan jangan salah, di ruangan ini pun ada iblis yang mengganggu akan konsentrasi kita untuk menerima berita kebenaran. Karena dengan kita meleng sedikit untuk sedikit tidak konsen mendengar berita kebenaran, itu udah mulai nggak nyaman kita dengar firman. Dan akhirnya datang kosong, pulang kosong. Tapi Tuhan mau setiap firman yang keluar dari mulut Allah sampai kepada jemaatnya itu akan mengubah, membentuk dan mengangkat
pribadi lepas pribadi, sampai kepada keluarga Allah seluruhnya akan diangkat oleh Allah. Diangkat artinya apa? Dia tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi merasa nyaman kalau tidak bergereja. Dia tidak lagi hidup dalam dunia orang-orang dunia kematian, tapi Tuhan angkat dia dari kebinasaan dan menjadi anak-anak Allah yang setia berbakti, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Dan beribadah ini mutlak karena merupakan satu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli kita kan percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, percaya kebangkitan orang mati, kepada kedatangan Tuhan yang kedua, percaya kepada persekutuan orang-orang kudus. Dan tadi dalam nats pembimbing kita, ya, dalam nats pembimbing kita ini bagus sekali, ya, memang korelasinya seperti itu. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Apa itu Sion? Apa itu Yerusalem? Ya, Sion atau Yerusalem adalah kumpulan orang-orang percaya untuk memuji dan menyembah Tuhan, yang di dalamnya pasti ada pemberitaan firman Tuhan. Dikatakan di sini kita berjalan menempuh, artinya ada pengajaran. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Inilah pengajaran itu. Kitalah ini Sion itu. Kitalah ini Yerusalem itu, dalam konteks lokalnya, dalam konteks paling dekatnya. Dan di Sion itulah akan keluar pengajaran dan firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak bersekutu atau tidak bergereja, ya, itu kita sudah mengingkari sumpah atau ikrar kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli kita, kita sudah mengingkari syahadat kita kepada Tuhan. Itu adalah syahadat, pengakuan agung. Dan orang yang percaya pada Yesus Kristus, orang yang mau dibaptis, orang yang mau diangkat sidi, harus hafal ini. Karena ini adalah syahadat, wajib harus dihafal dan harus dilakukan. Jadi kita berbahagia kalau pada hari ini kita boleh dimenangkan oleh Tuhan, ya. Dan yang ketiga, tadi bicara kedaulatan, saudara. Jadi Yesus di sebelah kanan Allah Bapa dalam pengakuan iman rasuli, dan juga dalam kitab Lukas mengatakan bahwa ia menunjukkan kemuliaan, kuasa, dan kedaulatannya mengendalikan sejarah dan alam semesta ini. Sejarah dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan yang terakhir adalah dia merupakan pendoa syafaat. Ya, artinya perantara atau syafaat. Melalui doa, perantara kita berdoa kepada Allah Bapa, kepada Tuhan, melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau berdoa, saudara, sepanjang apapun, jangan pernah lupa doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat itu. Sepanjang-panjangnya doa, sependek-pendeknya doa, harus sebut, entah di awal, entah di tengah, atau ditutup dalam akhir, sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya perantara. Ketika kita bersyafaat, ketika kita berdoa, jangan pernah lupa menyebut nama Yesus. Atau kalau kita takut lupa, ya Allah, ya Bapa kami, bla 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 bla. Nah, kadang-kadang kan terlewat tuh, amin gitu. Kalau supaya nggak lupa ya udah bilang aja, Tuhan Yesus terima kasih hari ini kami boleh datang, atau kami mau pergi, atau kami mau melakukan segala sesuatu. Udah, jadi ada dalam nama Yesus. Jadi yang keempat, penting kita menyebut nama Yesus Kristus sebagai perantara dalam doa kita. Karena Allah di dunia ini banyak. Allah dunia ini banyak. Tapi jalan keselamatan cuma ada satu, Tuhan Yesus Kristus. Allah tuh Allah kecil, ya. Kalau di dalam perjanjian lama tuh Allah kecil, ilah, dewa-dewa tuh banyak, sesembahan tuh banyak. Tapi hanya satu jalan keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi peristiwa ini diperingati oleh umat Kristiani. Wajib memperingati umat Kristiani sebagai tanda harapan bahwa kehidupan tidak berakhir di dunia fana, melainkan berlanjut menuju kemuliaan abadi bersama Tuhan. Tangannya tetap memberkati kita. Lalu apa hubungannya dengan keluarga yang diangkat? Coba kita baca ayatnya lagi di sini, perhatikan. Ya. Saya ulang baca keseluruhan. Jadi
Mereka membawa atau Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai dekat Betania. Kalau saya ke Israel, di situ ada namanya Bukit Zaitun. Di situ ada bekas tapak Tuhan Yesus dan diabadikan. Ada batu tempat berjejak Tuhan Yesus, ada telapak Yesus. Ini Bukit Zaitun. Ya, dari situlah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kalau kita nanti ke Israel, ya, kita pasti akan melihat. Dan saya sudah melihat itu. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, di sini saudara, akibatnya di sini setelah mereka menyaksikan keajaiban yang luar biasa, mereka sujud menyembahnya. Siapa itu? Orang-orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Kata pulang ke Yerusalem, mereka kembali kepada kumpulan orang-orang percaya. Tadi Yerusalem dalam konteks lokalnya kita ini adalah gereja. Lalu Yerusalem dalam konteks yang paling dekat lagi apa? Rumah tangga kita. Pribadi kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, saudara. Kenapa bersukacita? Karena membuktikan Tuhannya benar-benar Tuhan yang memiliki surga, yang sudah naik ke surga dan memberikan jaminan kepastian umatnya pasti disediakan tempat di rumah Bapa. Amin. Nah, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kalau para murid menyaksikan itu kembali ke keluarganya, tentunya keluarganya percaya. Apakah hanya para murid yang diangkat dari kebinasaan, dari ketidakmengertian, dari kebodohan? Tentunya seluruh keluarga juga, karena dikatakan pulang ke Yerusalem. Seluruh keluarga pasti akan diangkat. Apa arti seluruh keluarga akan diangkat oleh Tuhan? Keluarga yang taat kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak stuck hidupnya begitu-begitu saja, tidak. Tapi dia mulai, kalau tadinya seseorang ada di lumpur yang sangat dalam, atau misalnya masuk ke dalam lumpur itu kan, dia perlu diangkat, gitu kan? Nah, diangkat. Kayak kalau kita kejeblos ya ke dalam lumpur gitu. Dulu waktu saya kecil suka main-main di lumpur, kubangan kerbau. Karena mama saya, bapak saya punya banyak banget kerbau. Jadi kubangan di sawah itu kan lumpurnya suka selutut gitu. Nah, saya kadang-kadang suka sepaha gitu. Kadang susah bangun. Jadi ada wak saya, keluarga yang kadang-kadang tarik set gitu, dan lumpurnya setengah keras gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Seseorang yang diangkat dari lumpur, itu kan diangkatkan gitu. Dan mereka dilepaskan dari lumpur dosa itu. Dan setelah mereka diangkat, apa yang Tuhan lakukan? Mereka senantiasa berada di bait Allah. Kalau berada di bait Allah artinya apa? Mereka sudah mengalami pemuliaan daripada Allah. Sudah diampuni dosanya. Karena dengan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka diangkat dari lumpur dosa. Mereka diangkat dari kebinasaan. Mereka diangkat dari kebodohan. Mereka diangkat dari penderitaan, saudara. Itulah makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam konteks yang paling dekat di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Mengapa kita harus memperingati ini? Karena 5 peristiwa penting tentang Tuhan Yesus Kristus memang seharusnya menjadi hari-hari besar orang Kristen atau umat percaya. Saya yakin ketika saudara setia dengan ini, Tuhan akan semakin angkat lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Amin. Walaupun prosesnya jatuh bangun, walaupun prosesnya berat, jatuh lagi dalam dosa, males lagi gitu kan. Tapi satu saat Roh Kudus tidak pernah bohong. Roh Kudus tidak lebih berkuasa, ya. Artinya Roh Kudus itu selalu lebih berkuasa dari kemauan roh kita. Kalau kita maunya nyaman, tidak menyembah Tuhan. Kalau kita maunya nyaman, tidak melayani Tuhan. Kalau kita maunya nyaman, melakukan hal-hal duniawi. Tapi kalau Roh Kudus sudah hadir di dalam diri seseorang, Roh Kudus itu bagaikan air yang menimpa batu, lama-lama juga bolong. Yang penting jangan keraskan hati. Ketika dikeraskan hati, mungkin kita cukup makan, cukup minum, cukup bahagia bersama suami, istri, dan keluarga. Tapi itu semuanya semu. Hidup tidak berarti, saudara, tanpa hadirnya Roh Kudus, tanpa ada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam keluarga. Jadi artinya apa hubungannya dengan kenaikan
Tuhan Yesus Kristus ke surga. Keluarga yang diangkat adalah keluarga yang setelah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan menikmati atau mengimani bahwa dia sudah disediakan tempat di surga, mereka semakin sujud menyembah kepada Tuhan. Artinya apa? Taat berbakti kepada Tuhan tanpa syarat. Pokoknya aku mau datang ke gereja itu bukan karena gembala, bukan karena siapa, tapi aku mau bertekuk lutut kepada Tuhan. Karena semua itu urusan dunia penting. Capek kerja penting, ngantuk penting, urusan yang lain-lain penting. Ada yang lebih penting dari segala yang terpenting, yaitu yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Itu saudara, ini adalah penjabaran daripada Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Harta, pekerjaan, kesibukan, uang, semua saudara, itu cuma segala sesuatu. Artinya apa ya? Ya yang remeh-temeh lah begitu, pokoknya segala sesuatu. Yang utama adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kan kadang-kadang orang-orang di luar sana tuh, kita nggak ada ya. Mau dapat jodoh, minta jodoh, dapat jodoh kan. Udah dapat, lupa datang kepada Tuhan, kan gitu ya. Terus nangis-nangis, mau ujian sekolah, lulus gitu. Udah lulus, lupa nggak datang kepada Tuhan, kan gitu ya. Nah terus nangis-nangis cari pekerjaan, udah didoakan dapat kerja, lupa kepada yang ngasih kerja gitu, sama Tuhan gitu kan. Banyak orang di sana tuh begitu, banyak. Dalam pelayanan saya juga banyak. Sebagian nggak sebagian besar ya, sebagian kecil orang yang saya layani juga banyak. Udah banyak dipulihkan, bukan. Saya bilang selanjutnya saudara setia ke gereja. Di mana saudara dekat gereja, ke situ kalian ke gereja. Tunjukkan kepada Tuhan kalau engkau sudah mendapatkan berkat daripada Tuhan, lapor kepada Tuhan. Ini udah dikasih lupa, kan gitu. Nah, kalau kita enggak, di sini enggak ada. Kita jemaat yang setia, kita jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ya kan? Nah, coba secara manusia aja nih, misalnya, ya salah satu di antara kita lah, katanya kadang-kadang kita sudah membantu, sudah menolong gitu, tahu-tahu udah dibantu lupa gitu kan. Perasaan manusia nggak tahu diri ya, udah ditolong nggak ada rasa terima kasihnya, datang juga kagak, kan gitu ya. Itu logika apa namanya, logika banget gitu ya kalau orang perusahaan punya perasaan seperti itu, ya kan. Apalagi Tuhan yang maha kuasa. Kita ada hidup sebagaimana ada ini karena Dia. Jadi kita harus terus lapor kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi berkat, Sang Pemberi segala sesuatu dalam kita. Lapor kepada Tuhan. Jadi datang ke gereja, bersekutu dengan anak-anak Tuhan, karena di sini dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan nama Tuhan, nama Allah. Artinya apa? Kita yang sudah diangkat keluarga, kita yang sudah dimenangkan, kita yang sudah diberkati, sudah diberikan segala sesuatu walaupun belum semua. Karena kalau udah semua berarti kita nggak bisa berdoa lagi. Amin.
hidup kita belum sempurna, masih terus mengarah kepada kesempurnaannya. Tapi kita akan mengarah kepada semakin naik dan bukan turun. Ya, jadi kalau kita datang ke gereja kepada Tuhan, itu juga salah satu bentuk di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan, tidak. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa kita sudah diberi hidup sampai saat ini, lapor kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu mengucap syukur. Jadi ibadah ini juga sifatnya mengucap syukur kepada Tuhan dalam kemuliaan Allah, saudara. Jadi saudara yang kisah dalam Tuhan, arti kenaikan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita sudah tahu bahwa maknanya yang pertama adalah, saya ulang lagi, yaitu pertama, Tuhan menyelesaikan, atau tanda Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, Tuhan ke sana menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, persiapan Tuhan untuk menurunkan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang percaya. Kapan itu Roh Kudus? Nanti 10 hari sesudah ini, yaitu hari Pentakosta. Artinya Penta itu hari ke-50. Bukan minggu besok, tapi minggu depannya lagi ibadah kita bersifat Pentakostalik. Artinya merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Memperingati, tapi kita sebagai orang percaya sudah menerima Roh Kudus daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menghibur, memimpin, memberikan hikmat kepada kita, mengajar-ajari apa yang harus kita lakukan. Ada Roh Kudus. Dan kepada siapa Roh Kudus itu diberikan? Hanya kepada orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan sudah memberi pengertian kepada kami tentang makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan hubungannya kepada keluarga, yaitu keluarga-keluarga yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus dan sudah sungguh setia hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pasti Tuhan akan mengangkatnya. Bukan hanya Yesus yang terangkat ke surga, tetapi keluarga-keluarga kami, walaupun surga sesungguhnya kami belum sampai, tetapi kami sudah diangkat kehidupan kami dari lumpur dosa, diangkat daripada kebinasaan, dan sudah mengarah kepada pemuliaan, yaitu sampai pada akhirnya nanti kembali ke surga, yaitu di rumah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Namun semasa kami hidup di dunia ini ya Bapa, kami yakin Roh Kudus yang 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan kepada murid-murid Tuhan. Roh Kudus itu sudah ada mencurahkan umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Sehingga melalui pencurahan Roh Kudus, melalui Roh Kudus tinggal di dalam kami ya Bapa. Karena sebagaimana firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Artinya ketika Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kami, Roh Kudus lah yang memegang kendali kehidupan kami, memberikan kemampuan pada kami untuk melakukan hal-hal yang sesulit apapun, baik persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, di dalam kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pasti akan menang terus dalam menyelesaikan permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, sejauh mana firman Tuhan hari ini kami dengar, biar itu kami resapi, kami renungkan, dan biarlah melalui kuat kuasa Roh Kudus juga firman Tuhan yang kami dengar sampai saat ini dan sekian banyak ya Bapak, dapat kami praktekkan supaya kami layak dikatakan sebagai anak-anak yang berbahagia, karena kami adalah pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan merespon firman-Mu dengan penuh syukur. Amin. Mari memberi persembahan dengan sukacita. Kita angkat pujian kecaman dan lihatnya. Berjaga dan lihatlah betapa
Hati kami penuh dengan pujian dan syukur ya Bapa. Kalau hari ini kami boleh menikmati sukacita bersamamu di rumahmu ini, bersama juga saudara-saudara seiman kami, anak-anakmu yang mendapatkan kemenangan hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah segala apa yang kami lakukan, khususnya ibadah dalam rangka memperingati hari kenaikanmu ke surga, semua ini kami lakukan semata-mata hanya untuk kepujian dan hormat bagi namamu saja. Terima kasih Bapa di surga. Dan yang kedua, kami juga berdoa untuk seluruh jemaatmu ya Bapa, sebagaimana tema khotbah pada hari ini. Tuhan Yesus mengangkat keluarga melalui kenaikannya Bapa, dan kami yakin keluarga gereja, anggota gerejamu di tempat ini, keluarga anak-anakmu di tempat ini merupakan keluarga yang sudah diangkat dari kehidupan berdosa, dan mereka akan diangkat juga baik secara lahiriah, kehidupannya, karirnya, kesehatannya, kesusahannya Bapa, sehingga mereka boleh hidup senantiasa bersama dengan Tuhan di dalam persekutuan dengan Tuhan yang indah, dan terus memelihara kesetiaan kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kesejukan melalui firman-Mu, Engkau sudah memberikan kepastian janji, keselamatan dan janji tempat kami di surga, dan takkan pernah kami berhenti mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya untuk mengungkapkan syukur kepadamu dengan cara kami setia kepada Tuhan dan gerejamu. Terima kasih Bapa di surga. Yang ketiga, kami juga berdoa untuk lingkungan di tempat ini ya Bapa. Kalau akhir-akhir ini sedang marak peringatan-peringatan untuk para pemilik lahan membangun bangunan fisik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah itu mendapat respon yang baik, sehingga lingkungan ini semakin hari semakin semarak dengan dipenuhi rumah-rumah yang akan dibangun, sehingga daerah ini akan menjadi satu pemukiman yang indah, teratur dan penuh damai, dan menjadi daerah yang penuh berkat ya Bapa. Terutama juga untuk gerejamu di tempat ini ya Bapa, biarlah keberadaan gerejamu di tempat ini boleh berdampak dan menjadi berkat khususnya untuk warga di sekitar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk legalitas ke depan. Kami yakin kalau Tuhan izinkan kami boleh ada di tempat ini, gerejamu boleh ada sebagai mesbah di tempat ini ya Bapa, dan juga sebagai api Tuhan dan pusat ibadah ya Bapa. Kami yakin Tuhan juga akan memberkati gerejamu di tempat ini, dan kami yakin juga legalitas ke depan Tuhan jamin melalui doa-doa yang terus-menerus secara bertalu-talu kami panjatkan kepada Tuhan, bahwa kami yakin bukan hanya sebatas kami diberikan surat pernyataan garap, tetapi lebih daripada itu kami juga akan menikmati legalitas yang lebih penting, yaitu sampai kepada penyertifikatan sebagai hak milik. Terima kasih Tuhan. Secara manusia tidak ada yang tidak mungkin, secara di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun manusia katakan sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kami hanya berharap dan terus bertalu-talu menyerahkan keberadaan wilayah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan pada akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Mereka sudah mendapat lawatan firman Tuhan, mereka sudah diangkat, hati mereka penuh dan syukur, kesetiaan sudah Tuhan anugerahkan, dan kami yakin segala damai, berkat dan sukacita sudah Tuhan turunkan kepada mereka sekalian, sehingga pada saat mereka pulang ke rumah, mereka pulang dengan hati yang berbeda, dengan sukacita dan berkat yang mereka bawa dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Doa yang belum sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah saudara dengar. Roh Kudus yang ada pada saudara siap mengurapi dan memberikan kuasa untuk saudara tetap setia dan melakukan segala kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Dan sekarang kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari dan laksanakan firman Tuhan, supaya engkau dikatakan sebagai anak-anak yang berbahagia, karena anak-anak yang siap melakukan firman Tuhan setiap saat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.